bunga dan buah yang lebat tentu akan mendorong pendapatan petani cabai meningkat. Namun, apabila sudah berbunga dan berbuah lebat, tapi gampang rontok, itu akan percuma juragan. Apalagi saat musim hujan seperti saat ini, kebanyakan petani cabai pada mengeluhkan bunga dan buahnya lebat, namun banyak yang rontok. Oleh karena itu, petani cabai seringkali melakukan pemupukan pada fase generatif atau pembungaan dan pembuahan. Dan mungkin, selama ini petani cabai masih ada yang salah dalam melakukan pemupukan di fase bunga dan buah ini. Siapakah yang masih menggunakan pupuk yang sama dari fase bunga sampai panen selesai? Ternyata selama ini, salahnya juragan. Dalam melakukan pemupukan, di fase generatif dibedakan menjadi dua tahap, yaitu pupuk bunga dan pupuk buah. Sehingga bunga maupun buah tidak akan mudah rontok atau gugur. Dan berikut ini, kita akan merekomendasikan jenis pupuk yang dapat juragan gunakan agar bunga dan buah cabai master tidak gampang rontok di musim hujan. Pemupukan bunga. 1 MPK Pak Tani. Tanaman cabai rawit master memang terbukti mampu menghasilkan bunga yang lebat. Oleh karena itu, juragan perlu menjaga potensi bunga lebat sampai terbentuk menjadi buah, yaitu dengan pemupukan tinggi fosfor atau fosfat. Pupuk MKP Pak Tani mempunyai kandungan fosfat yang tinggi, yaitu 52%, serta mengandung kalium 34%. Yang kedua unsur tersebut, sama-sama berperan dalam mencegah kerontokan bunga cabai. Selain itu, dapat merangsang pembentukan akar, sehingga penyerapan nutrisi oleh akar akan berjalan secara optimal. Aplikasi pemupukan MKP di musim penghujan berbeda dengan saat musim kemarau. Untuk musim hujan, disarankan pemberian secara sistem tugal. Hal ini guna untuk menghindari kelembaban yang terlalu tinggi. Sehingga nanti daun dan bunganya juga tidak akan mudah rontok. Dosis aplikasi pemupukannya adalah 5-10 gram per tanaman, atau sekitar 1 sendok makan. Aplikasi dengan cara membenamkan di sekeliling tanaman, tapi jangan terlalu dekat dengan pangkal tanaman, atau sekitar 10 cm dari pangkal tanaman. Diaplikasikan 7 hari sekali, sampai menjelang pembuahan. Mengenai harga pupuk MKP Pak Tani, dibanderol kisaran Rp60.000 untuk kemasan 1 kg. 2. Neokristalon boron Pak Tani. Dengan pemberian pupuk neokristalon boron, maka dapat menyuplai unsur hara boron untuk tanaman. Pupuk ini mengandung B2O3 55% atau 17% boron. Keunggulan dari pupuk ini, yaitu merupakan turunan dari asam borat, dan satu-satunya boron yang dapat diserap oleh tanaman. Sehingga, merupakan sumber boron yang paling efisien. Apabila tanaman cabai master juragan, kekurangan unsur boron, selama masa pembungaan, dapat menyebabkan polen dan bersifat steril. Sehingga bunga dan buah tidak dapat terbentuk, dan tentu saja akan mengurangi potensi hasilnya. Pemakaian neokristalon boron dengan melarutkan sebanyak 3 gram dalam 1 liter air dan disemprotkan melalui daun. Pengaplikasian dapat dicampur dengan pestisida dan bersifat sinergi. Manfaat lainnya dari pupuk ini yaitu 1. Boron berperan penting dalam pembentukan dinding sel karena merupakan komponen dari dinding sel itu sendiri. 2. Sebagai proses metabolisme dan pengangkutan gula di dalam metabolisme tanaman. 3. Pembentukan serbuk sari yang menentukan dalam pembentukan buah dan biji. 4. Mencegah kerontokan bunga dan buah tanaman. Mengenai harga, pupuk neokristalon boron dari Pak Tani dibanderol kisaran 5 ribuan untuk kemasan 10 gram. Pemupukan bunga.
1. KNO3 putih. Pupuk KNO3 merupakan kombinasi unsur nitrogen dan kalium yang diformulasikan dalam bentuk kristal. Mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat dan potasium, sehingga mudah larut dalam air dan terserap oleh tanaman. Komposisi pupuk ini adalah nitrogen 13% dan kalium oksid 45%. Kandungan kalium yang tinggi diutamakan untuk merangsang pembentukan buah, serta meningkatkan kualitas buah. Keunggulan dari pupuk ini tidak mengandung klor, sehingga tidak meracuni tanaman yang sensitif terhadap unsur klor. KNO3 dari Pak Tani untuk kemasan 1 kg dibanderol kisaran harga 38 ribuan. Aplikasi pupuk KNO3 putih dengan dosis 5-10 gram per tanaman. Diaplikasikan dengan cara sistem tugal untuk musim hujan dengan membenamkan pupuk dalam lubang tanah di sekitar perakaran, kemudian ditutup kembali dengan tanah. 2. Kalinet. Pupuk kalinet dikemas dalam bentuk cair. Pupuk ini mengandung unsur kalium dan boron dalam konsentrasi yang tinggi. Dalam bentuk cair, sehingga mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman. Manfaat dari pupuk kalinet ini, yaitu 1. Untuk mengoptimalkan pembentukan buah, meningkatkan rendemen, kualitas dan daya simpan hasil panen. 2. Dapat meningkatkan bobot dan ukuran buah cabai. 3. Mempertahankan kondisi daun tua, agar tetap berfotosintesis. 4. Mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik tumbuh, seperti tunas, ujung akar, serta membatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Sehingga nutrisi atau unsur hara akan terfokus untuk pembentukan bunga dan buah. Komposisi pupuk kalinet yaitu K2O 13,80%, P2O5 12,33%, B3O3 16.200 ppm, dan mangan 205 ppm. Larutan pupuk kalinet ini tidak bersifat asam, karena mempunyai pH 7,5, sehingga tidak menyuburkan perkembangan jamur patogen. Aplikasi pemberian pada tanaman cabai disemprotkan pada seluruh bagian tanaman dengan konsentrasi 1-2 ml per liter air. Namun, saat memasuki musim hujan, konsentrasi pemberian ditingkatkan menjadi 3-4 ml per liter. Dengan interval penyemprotan 4 hingga 7 hari sekali. Pupuk kalinet kemasan 1 liter dibanderol kisaran harga Rp95.000 per botolnya. 3. CNG Pak Tani. Saat musim pembuahan, kendala utama yaitu buah mudah busuk dan serangan hama penyakit. Terutama saat musim hujan seperti saat ini, menjadikan kelembaban udara tinggi, sehingga potensi perkembangan jamur patogen menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, juragan perlu mengaplikasikan pupuk kalsium pada tanaman cabai masternya. Karena salah satu peran dari kalsium, yaitu dapat menekan pertumbuhan spora jamur, sehingga tidak mudah terserang penyakit busuk buah atau patek. Serta kalsium berperan juga sebagai bahan penguat dinding sel, serta perekat antara dinding sel di dalam jaringan. Dengan dinding sel yang lebih kuat dan sehat, maka hasil panen buah memiliki daya simpan lebih panjang, tidak mudah busuk, dan mengurangi penyusutan setelah panen. Serta dengan tebalnya dinding sel, tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan penyakit seperti antraknosa atau patek. Kandungan dari pupuk ini, yaitu nitrogen 15,5%, nitrat 14,4%, amonium 1,1%, dan kalsium oksida 26%. Dengan kombinasi unsur kalsium dan nitrat, maka pupuk ini akan mudah terserap oleh akar maupun melalui daun. Pupuk CNG dari Pak Tani dibanderol kisaran harga Rp27.000 untuk kemasan 1 kg. Aplikasi pupuk ini, saat munculnya bakal buah sampai panen selesai, dengan dosis 3 gram per liter, dengan sistem semprot. Pemupukan ini, dengan interval 7 hari sekali, sampai panen selesai.
Itu tadi juragan, jenis pupuk yang dapat juragan terapkan untuk mencegah bunga dan buah agar tidak mudah rontok. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.